baru, biasa dipanggil Tias. Saya di sini mau survei nih, kayak ngomong-ngomong atau ngobrol sedikit nih mengenai kesehatan dan keselamatan kerja di Kopi Ratan. Nah, ini mungkin bisa perkenalan dulu nih. Bisa Mas siapa yang Mas siapa? Saya Putra, saya barista di Kopi Ratan ini. Oke, yuk amen. Jadi di sini adalah tujuannya kita untuk sebagai tugas kuliah ya Mas, untuk di mata kuliah kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, langsung bincang-bincang aja, kita bawaannya santai aja, tapi tetap dengan ranah psikologi ya Mas, karena kami dari jurusan psikologi. Oke, mau tanya nih, pernah nggak sih Mas mengalami kecelakaan kerja selama menjadi barista di Kopi Ratan? Kalau kecelakaan kecil seperti kena air panas itu pernah sih, Pak. Nah, itu terus gimana Mas yang ditimbulkan efeknya? Ya kulit melepuh kayak gitu, terus ngerasain ya panas aja kulitnya. Terus itu ada ini nggak Mas, P3 ataupun penanganan yang utama apa gitu di sini? Kalau di sini ada ya penanganan seperti biasa aja gitu, olasin salep kayak gitu-gitu. Jadi di sini ada ini ya, berarti kotak P3-nya ya? Ada sih. Oke. Itu berarti lengkap ya Mas? Isinya? Iya. Iya. Oke. Untuk pertolongan lain juga. Nah, itu biasanya disebabkan oleh apa Mas? Mungkin keteledoran juga bisa karyawan, terus terburu-buru karena pelanggannya banyak gitu. Oke, nah terus di sini tuh ini ada SOP nggak sih Mas mengenai peraturan bekerja di Kopi Ratan ini? Kalau SOP untuk keselamatan kerja ya? Iya. Kayak mungkin sepatu untuk ya melindungi kaki karena ini kayak gini. Iya. Terus ada front untuk melindungi badan. Gitu-gitu sih, Pak. Oke, itu selalu diutamakan ya Mas? Selalu diutamakan. Oke. Terus ini pernah nggak sih Mas ada karyawan yang terjangkit atau terpapar adanya virus COVID? Apalagi ini kan di masa pandemi ya. Iya. Nah, di sini ada nggak sih Mas karyawan yang terpapar gitu? Waktu itu sih pernah sih, Pak. Satu orang dari salah satu karyawan kami kena, terus langsung diisolasi mandiri. Dan efeknya pun sini juga tutup gitu. Tutup berapa lama Mas? Waktu itu kurang lebih 2 mingguan. Nah, itu kalau ada yang kena kayak gitu, terus karyawan yang lain ikut di swab atau enggak? Iya, ikut di swab dan alhamdulillah pasti hasilnya itu negatif semua. Alhamdulillah ya. Oke. Nah, kalau untuk pengunjungnya Mas, untuk pelaksanaan protokol kesehatannya di sini gimana? Di sini kita perketat ya, mungkin kalau ada pengunjung baru atau ya harus prokes gitu aja. Ada sanitizer, ada masker kami sediain, ada termogan juga. Nah, jadi cukup lengkap sih ya untuk kayak menangani ataupun memerangi COVID-19 ini. Iya. Nah, terus ada kecelakaan kerja yang lain nggak Mas terkait menjadi seorang barista selain terkena air panas mungkin? Apa ya? Kalau saya pribadi sih belum, mungkin teman-teman yang lain. Oh gitu, oke. Terus ini pernah nggak sih Mas atau mengalami gejala sakit gitu selama menjadi barista? Ada nggak sih kayak keluhan rasa sakit gitu? Ya mungkin kalau hal kecilnya kayak mual-mual karena keseringan kalibrasi, kan harus minum kopi terus itu. Oke, mungkin bisa dijelaskan sih Mas, kalibrasi itu apa gitu? Kalibrasi itu menemukan rasa di sebuah kopi yang pas gitu. Jadi harus berulang-ulang nemuin. Dan itu setiap ini selalu dicoba gitu? Selalu dicoba ya. Setiap hari? Kalau ada kopi baru bin mungkin. Itu harus wajib dicari terus menerus ini sampai nemu rasa yang pas. Dan itu kalau buat nyari apa ya namanya,
rasa yang satu dengan yang lain itu ya itu ya dengan kalibrasi di atas yang gini Iya. gitu. Dan nggak sebentar itu. Berapa lama tuh mas? Ya mungkin melewati beberapa percobaan dulu. Ya sampai itu mual-mual gitu. Kok sering minum kan harus dirasain gitu terus. Itu 10 kali lebih. 10 kali lah ini. Kasarannya begitu. Wah banyak juga sih ya mas, kalau kayak gitu ya saya sendiri juga bisa mual sih. Banyak suka kopi. Aduh kebetulan saya bukan anak kopi. ya ya ada penyakit sendiri sih. Saya anak mama saya. Oh sama berarti. Oke. Nah terus apa lagi ya, berarti cuman itu ya mas yang Iya. dirasakan kalau seorang barista tuh efeknya gitu. Iya sih. Kalau efek-efek lain ada nggak mas? Kalau efek besarnya belum pernah ngalamin sih mbak, saya pribadi. Pernah keracunan nggak mas? Belum pernah. Oh belum pernah. Alhamdulillah. Dan nggak minta sih mbak. Oh, alhamdulillah belum pernah keracunan ya. Iya. Oh ya. Terus di sini ini mas terkait tata struktur apa ya namanya? Warung. Iya, itu Iya. jelas. Maksudnya? Struktur organisasinya gitu dari ownernya terus nanti ke bendahara. Oh itu udah ada terbagi sendiri-sendiri sih mbak. Oh gitu. Ada ya baristanya, ada bendaharanya, ada yang ngatur jadwal, shift, Itu dari ownernya. ownernya sendiri. Jadi ownernya juga lengkap gitu ya. Iya. Merangkap untuk ngurus bendahara dan sebagainya. Juga sering kesini juga kalibrasi, ikut kalibrasi juga. Oh gitu. Kalau Masih kalibrasi kayak gitu rame-rame atau gimana sih mas? Ya rame-rame sendiri juga bisa sih mbak. Oh gitu. Tapi nggak satu desa, nggak sama. Oh ya kalau itu ya Iya. bangkrut sih ya. Iya sih, aduh masnya lucu banget ya Ah, guys. jadi banget. Terus biasanya kalau ada kopi baru gitu tuh itu didatangkan dari mana mas? Kami dari online sih mbak biasanya. online. Iya. Itu di sini ada berapa varian kopi mas? Ada kopi teman, ada kopi susu, ada non kopi. Tapi kalau arabica banyak sekali sih. Oh mungkin bisa 20-an lebih. Nggak sampai sih. 15 kopi 10 lagi kopi. ya. Iya. varian kopi. Nah di situ tuh buka dari jam berapa sampai jam berapa mas? Kalau sebelum pandemi ya itu ada 2 shift dari jam 10 pagi sampai 10 malam. Itu udah 2 shift. Kalau PPKM ini jam 2 siang sampai jam 10 malam. Itu 1 shift. Shift sama satu shift ya ini ya mas, dampaknya juga lumayan besar ya. Lumayan besar. Nah untuk Customer juga. untuk customernya nih kira-kira berapa mas dari sebelum sama sesudah PPKM? Kalau sebelumnya sih nyampe 80-an orang, 70. Kalau sesudah? Sudahnya ya 30 sampai 50-an lah. Tapi Ya, lumayan sih ya mas. Jadi di sini ada berapa karyawan mas? di sini ada 5 sih Oh, yang 5 aktif. karyawan. Iya. Banyak juga sih ya. Oke. Oke mungkin untuk informasi mengenai K3 Iya. di Kepiratan mungkin bisa saya ceritakan sekian aja sih mas. Untuk nanti informasi yang lebih lanjut mungkin saya bisa kontak masnya. Oke. Saya ucapkan terima kasih atas bantuan dari Mas Sama-sama. Putra Iya. sudah membantu demi kelancaran tugas kami. Ya, mungkin terima kasih. Iya. Selamat malam. Selamat malam.